Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ilamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala biiznillah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adabut ta'am, yakni adab di dalam masalah makan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa makan itu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Dia adalah kebutuhan yang pokok yang hari-hari dilakukan oleh umat manusia. Maka Islam ya sebagai ajaran yang sempurna memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana urusan makan atau urusan minum ini benar-benar menjadi keberkahan bagi umat manusia, menjadi satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam memberikan bimbingan yang sangat terperinci terkait dengan masalah makanan juga minuman. Nah, termasuk diantaranya adalah Islam membimbing kita bagaimana kita itu beradab, bagaimana kita itu memiliki etika ya di dalam masalah makan dan minum ini. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu tentang adab at-ta'am, yakni tentang adab makan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam urusan makan, seorang mukmin dengan imannya dia akan memperhatikan kehalalan juga ketayyiban dari makanan yang akan dia makan. Dan di pembahasan-pembahasan sebelum ini sudah kita bahas ya tentang beberapa pembahasan terkait dengan masalah halal dan juga haram terkait dengan makanan. Dan ini yang paling mendasar, begitu ya. Seorang mukmin dia harus memperhatikan pertama kali adalah masalah kehalalan atau keharaman dari makanan. Thayyib ataukah tidaknya makanan tersebut. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua tentang masalah ini. Ya, di antaranya di ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang terdapat di muka bumi ini, yakni makanan yang halal dan juga thayyib. Kemudian di ayat 172-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, yang dengan imannya biasanya sangat perhatian kepada masalah halal.
Maka ada tambahan bagi mereka untuk kemudian juga memperhatikan ketayyiban daripada makanan tersebut. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang thayyib, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Nah, ini perkara mendasar yang mesti diperhatikan oleh masing-masing kita di saat kita makan. Perhatikan kehalalan dan juga kethayyiban dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua yang juga sangat mendasar untuk kita sampaikan, seorang mukmin itu dia akan menjadikan aktivitas makannya bukan sekedar menyelesaikan urusan syahwat perutnya, namun dia benar-benar menjadikan aktivitas makannya ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadirkan niat-niat saleh, dia hadirkan niat-niat yang baik ya di saat dia makan atau di saat dia minum. Dia niatkan ya dengan makanan dan minumannya itu supaya menjadi sehat dan juga kuat. Yang nanti sehat dan kekuatannya itu akan dia manfaatkan untuk semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Pada dasarnya, makan dan minum ini adalah aktivitas yang mubah. Namun ketika dia niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, dia niatkan untuk menjadikan jiwa dan raganya sehat afiat, yang kemudian dia ingin dengan kesehatannya itu semakin kuat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu semua aktivitas makannya akan menjadi perkara yang berkah dan mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara adab yang mesti diperhatikan adalah baca basmalah sebelum makan. Ini jangan sampai lupa. Membaca bismillah sebelum kita makan. Umar ibnu Abi Salamah mengisahkan bahwa sewaktu beliau masih anak-anak, beliau pernah diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ya kata beliau, tanganku berkeliaran di atas tempat makan. Jadi anak-anak ya. Namanya anak-anak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, belum memiliki banyak pengetahuan tentang masalah urusan makan. Nah, beliau kisahkan bahwa tanganku berkeliaran di atas makanan. Jadi kadang nyomot sini, kadang nyomot sana. Kadang di sini, kadang juga di sebelah sana. Jadi tangannya berkeliaran ya di tempat makan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan beliau, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, famazalat tilka tu'mati ba'd." Wahai anak kecil, bacalah basmalah. Ini pertama. Nabi membimbing kita baca basmalah sebelum makan. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian berikutnya kata Nabi, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang paling dekat denganmu. Makanlah atau ambillah makanan yang paling dekat denganmu. 3 adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab makan ini. Pertama adalah baca bismillah sebelum makan, kemudian makanlah dengan tangan kanan, kemudian makanlah dari apa yang terdekat bagi kita. Ini adab yang mesti kita praktekkan, kita contohkan kepada anak-anak kita.
Jangan lupa baca basmalah. Makanlah dengan tangan kanan dan makan dari yang terdekat dengan kita. Maka apa yang menjadi kebalikannya, ini tentu ya di luar daripada adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika orang tidak menyebut nama Allah sebelum makannya, atau makan dengan tangan kiri, atau makan asal comot, ya tidak makan dari yang paling dekat dengannya. Taib. Di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna syaitana yastahillu ta'am alla yudhka rasmullah alaih. Setan itu sungguh akan menganggap halal makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Setan menganggap halal makanan yang tidak disebut nama Allah sebelum memakannya. Maknanya apa? Setan akan ikut nimbrung pada makanan kita. Ya, sebagaimana disebutkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, syaitan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan selalu datang kepada kita dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Hatta yahdurahu inda ta'amih. Setan bahkan datang di saat kita makan. Setan datang kepada kita di saat makan. Ngapain setan datang kepada kita di saat kita makan? Setan ingin menghalangi kita dari pahala di saat kita itu makan. Setan tidak ridho kalau makanan yang kita makan itu berkah, menghasilkan banyak kebaikan, banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setan akan datang di saat kita makan, melalaikan kita dari baca basmalah. Ya, kemudian setan akan menghalang-halangi kita dari beradab, beretika di saat kita makan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tidak baca basmalah, setan akan nimbrung pada makanan kita. Waliyadzubillah. Ya, kalau kegiatan kita termasuk kegiatan makan, kemudian disusupi oleh syaitan, ya setan ikut nimbrung pada kegiatan kita, waliyadzubillah. Kita akan jauh dari yang namanya keberkahan, kita jauh dari yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita akan mendapatkan berbagai macam madarat dari aktivitas yang kita lakukan. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu solusi bagi kita, karena namanya manusia mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan juga tempat lupa. Ada kalanya di satu kondisi, di satu momen tertentu, ya, sehebat apapun orang itu dalam masalah iman, dalam masalah agamanya, ya, tetap saja manusia itu dihinggapi dengan yang namanya lupa. Termasuk dalam masalah makan. Ada kalanya memang seorang mukmin itu terlupa, ya, di saat dia makan tiba-tiba langsung makan. Dia lupa baca basmalah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita semua. Di saat kita lupa membaca basmalah sebelum makan, maka kita dianjurkan untuk membacanya di saat kita teringat, tentu dengan lafaz yang sedikit berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya an yudhkarallah azza wa jalla fi awwali ta'amih, falyaqul hina yadhkur bismillah awwalahu wa akhirahu, fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan aw yamtani'ul khabith mimma kana yusibu minhu." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa menyebut nama Allah sebelum makan, lupa baca bismillah, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan juga akhirnya. Kalimat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan. Dengan begitu orang itu akan menghadapi makanan yang baru.
dan setan pun tidak akan mampu memperoleh apa yang sebelumnya dia peroleh darinya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh setan di saat kita awal makan lupa membaca basmalah, ya, maka itu akan kembali terbatalkan oleh kalimat yang tadi kita baca, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian di antara adab di dalam masalah makan adalah makan dengan tangan kanan dan tidak mengambil makanan yang ada di hadapan orang lain jika dia makan bersama orang tersebut di atas wadah atau nampan yang sama. Ini adab yang tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis Umar ibnu Abi Salamah. Jadi kalau kita makan bareng orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya adabnya tangan kita itu tidak berkeliaran kemana-mana, ya. Jadi ya jangan sampai kita mengamalkan sunnah yang lainnya, tapi dalam masalah ini kita tidak mengamalkan sunnah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang makanan itu punya daya tarik tersendiri, begitu ya. Namanya kan syahwat perut, gitu ya. Syahwat perut. Jadi manusia itu harus berhati-hati di dalam bersikap kepada makanan dan minuman. Karena makanan itu tadi punya daya tarik tersendiri. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, waliyadzubillah, kita akan mendapatkan sesuatu yang justru madarat bagi diri kita, jiwa raga kita, dunia dan juga akhirat kita. Bukankah makanan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa menjerumuskan seseorang kepada banyak sekali madarat? Baik untuk fisiknya, untuk hatinya, bahkan untuk dunia dan juga akhiratnya. Orang gara-gara makan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa saling bunuh-membunuh. Orang gara-gara masalah syahwat perut, ya bisa menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbahaya sekali. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, ya, dalam urusan makan. Jadi jangan rakus terhadap makanan. Jangan rakus terhadap makanan. Kalau kita makan bersama dengan saudara kita sesama muslim, maka ya makan dari yang terdekat dengan kita, ya. Jangan kemudian rakus mengambil jatah orang. Apa yang ada di hadapan orang kemudian kita comot, kita ambil. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah akan menunjukkan ya adab seseorang. Pun termasuk dalam masalah-masalah yang lain terkait dengan makanan. Kalau misalkan kita ngantri makan, begitu ya. Ngantri makan ya ngantri yang baik, begitu ya. Ngantri yang baik. Jangan kemudian suka nyelonong, ya nyerobot antrian orang. Nah, ini gambaran betapa rakusnya kita kepada yang namanya makanan. Nah, ini penting diingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena beberapa kali kami mendapati begitu ya, orang itu dalam masalah makanan luar biasa, gitu ya. Jadi sifat rakusnya itu nampak begitu. Saya pernah mendapati ya di satu kondisi, ini ceritanya waktu di keberangkatan umroh begitu ya. Di hotel, apalagi misalkan hotelnya bintang 5 yang cenderung makanannya beda gitu ya, makanannya berkelas dan beraneka ragam. Nah, terkadang karena banyaknya orang kan antri begitu ya. Nah, sebagian orang itu suka nyerobot antrian orang begitu ya, suka nyerobot antrian orang atau mendorong-dorong kita ya, menunjukkan ketidaksabarannya. Tidak sabar untuk ngantri. Kemudian ketika berada di depan menu-menu, setelah dia sampai di depan menu-menu makanan yang beraneka ragam, begitu ya, yang mungkin sedikit berbeda dengan makanan di Indonesia, mungkin saking penasarannya dan sesungguhnya sifat rakusnya ini yang mungkin mendasarinya
akhirnya serba diambil gitu ya. Sampai piring itu ya penuh begitu ya. Dengan ini, dengan menu ini, dengan menu itu. Bahkan dia ngambil piring yang baru sampai ya dua tangannya itu membawa piring yang penuh dengan makanan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini satu tindakan yang tidak terpuji begitu ya. Dan perut kita ini kan punya kapasitas gitu ya. Punya kapasitas. Sepiring penuh itu ya sudah cukup untuk memenuhi perut kita begitu ya. Maka bagaimana ya dengan piring yang kedua? Dan benar saja begitu ya, ketika kita perhatikan ini orang-orang yang serakah, rakus dengan makanan, ternyata tidak dimakan. Tidak habis makanan itu. Belum lagi sudah dua piring yang penuh tadi, setelah sampai di meja, dia antri ke menu yang lain. Mungkin jus buahnya, kemudian roti-rotiannya, snack-snacknya, kemudian manisan-manisannya, sampai penuh meja makan itu. Dan ternyata tidak dimakan. Tidak dimakan. Berceceran di meja makan. Mubadzir. Ya, padahal kita sama-sama tahu. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan tabdzir itu adalah teman-temannya setan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka mohon diperhatikan. Jangan rakus, jangan serakah terhadap makanan. Kita harus tahan ya dengan yang namanya syahwat makanan ini. Dan sekali lagi ya di saat makan bareng kadang sifat-sifat itu akan muncul. Sifat-sifat itu akan muncul. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di antara adab di dalam masalah makan adalah tidak makan sambil bersandar atau ittika. Tidak makan sambil bersandar. Kenapa demikian? Karena hal itu akan mendorong seseorang ya makan banyak. Jadi hal-hal yang mengundang kita untuk makan terlalu berlebih-lebihan ini harus dihindari. Nah, termasuk adalah makan dengan bersandar. Nabi SAW mengingatkan kita semua, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Aku tidak makan sambil bersandar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan memang kalau kita lihat orang itu makan sambil bersandar, begitu ya. Bersandar itu ya bersandar, ittika, ya. Maka biasanya cenderung orang itu akan merasa santai, kemudian dia akan nambah lagi dan nambah lagi. Ya. Dia ada di satu kondisi ya di mana itu akan mendorong dirinya untuk berlebih-lebihan di dalam masalah makan ini. Dan itu akan mengakibatkan kepada perkara-perkara yang madarat bagi dirinya. Yang berikutnya di antara adab ya terhadap makanan adalah tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan yang tidak disukai. Kalau suka silahkan makan sekadarnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau kita tidak doyan, maka makanan itu jangan dicela. Makanan itu jangan dicela. Sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, maka beliau akan memakannya. Jika tidak, maka beliau tidak akan memakannya. Jadi simple. Apa yang kita suka silahkan makan, apa yang tidak suka tidak usah dimakan. Kemudian jangan dicaci maki. Ah, makanan jelek, ah, makanan murah, ah, makanan tidak bermutu, begitu ya. Jangan dicaci maki, ya. Tinggalkan saja. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kalau makanan saja tidak boleh dicela gitu ya. Bagaimana lagi manusia? Bagaimana lagi manusia? Ya. Jadi kalau kita tidak suka sama orang, nasihati dengan cara yang baik. Jangan dicaci maki, jangan dicela, begitu ya. Karena mencela itu tidak baik.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, di antara adab terkait dengan masalah makan, makanlah dengan berjamaah. Jadi dianjurkan makan bersama dan tidak makan sendirian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bagian daripada adab di saat makan. Jadi biasakan kita itu kalau makan bersama, tidak makan sendirian. Ini insya Allah lebih berkah ketika kita niatnya ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah di sebagian adat, sebagian suku begitu ya, yang kami tahu, mereka sangat senang sekali makan bersama, ya. Bahkan pakai alas yang mungkin sederhana, ya di atas daun pisang begitu ya. Sebagiannya di atas daun jati, gitu ya. Mereka makan bersama, ya, makan bersama. Dan ternyata ini ajaran Islam, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin banyak orang yang makan berjamaah, makan bersama, maka semakin besar pula berkah yang akan didapatkan. Jadi semakin banyak orang itu makan bareng bersama kita, maka semakin banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'amul itsnain kafil tsalatsa, wa ta'amul tsalatsa kafil arba'ah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika makan bersama-sama, makanan 2 orang itu bisa cukup untuk dimakan oleh 3 orang. Dan makanan 3 orang itu bisa cukup untuk dimakan oleh 4 orang. Dan demikian seterusnya. Ada keberkahan tersendiri di saat kita itu makan berjamaah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa kita praktekkan pertama kali adalah di tengah-tengah keluarga kita sendiri, gitu ya. Jadi suami istri makan berdua, satu piring, satu nampan. Ini banyak sekali fadilahnya. Ya, selain daripada itu adalah adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mengandung kebaikan-kebaikan yang lainnya, keberkahan di sisi Allah. Kemudian ada kedekatan, begitu ya, ada keakraban, ada kedekatan, begitu ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sekat-sekat perselisihan, permusuhan di antara orang-orang yang makan tersebut. Dan masya Allah tabarakar rahman, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara cara yang meredakan emosi, meredakan amarah orang adalah dengan diajak makan bersama. Diajak makan bersama. Ada banyak keberkahan, ada banyak manfaat dan maslahat kalau kita itu makan bareng. Ya, chemistry akan terbangun, begitu ya. Di saat kita itu selalu makan bersama, ya. Terutama dengan keluarga kita, ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, begitu ya. Ini sangat baik sekali, ya, ketika kita membiasakan untuk makan bersama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dikisahkan bahwa para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami makan tetapi kami tidak merasa kenyang." Kemudian Nabi balik bertanya, "Apakah kalian makan sendiri-sendiri?" Mereka menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum." Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaihi yubarik lakum fih. Makanlah bersama-sama, kata Nabi. Makanlah kalian secara berjamaah dan sebutlah nama Allah untuk makanan yang kalian makan. Allah pasti akan memberkahi kalian dalam makanan tersebut. Allah pasti akan memberkahi kalian dalam makanan tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, ya, di saat orang itu makan berjamaah. Ya, silahkan dipraktekkan. Kita akan menemukan beragam macam kebaikan, ya, di saat kita itu makan secara berjamaah. Dan nikmatnya itu beda, ya.
ketika orang makan sendirian dengan makan berjamaah. Ya, tentu dalam kondisi seperti ini ya kita batasi begitu ya. Artinya tidak makan sembarangan dengan orang lain. Ya paling tidak ini tetap bisa dipraktekkan walaupun di musim wabah seperti ini ya, bersama dengan keluarga kita ya, di satu rumah kita begitu ya. Bisa dipraktekkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di antara adab makan adalah menjilat jari jemari tangan sebelum mencuci, sebelum membasuh atau membersihkannya. Jadi kalau selesai makan, ya jangan langsung cuci tangan. Jangan langsung cuci tangan, jangan langsung membersihkan tangan pakai sabun. Nah, sebelum itu ya ada bimbingan dari Nabi untuk menjilati tangan-tangan kita, jari jemari kita ya yang habis kita gunakan makan. Kan mesti ada ya mungkin sisa semurnya begitu ya, sisa bumbunya, atau mungkin masih ada nasi-nasi kecil yang nempel di jari jemari kita ya, sisa sambelnya. Maka sebelum dicuci tangan kita dijilatin dulu. Bahkan untuk suami istri boleh saling menjilati begitu ya. Boleh saling menjilati. Disebutkan di dalam riwayat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menjilat jari-jari tangan dan juga menjilat piring mereka. Ya. Beliau kemudian bersabda, innakum la tadrun fi ayyil barakah, fi ayyihi al barakah. Sungguh kalian itu tidak tahu di bagian mana letak berkah itu. Ya, di bagian mana letak keberkahan dari makanan itu. Nah, tadi sebagaimana yang kita sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu dalam urusan makan bukan hanya ngisi perutnya saja. Bukan hanya memenuhi syahwat perutnya saja, tapi yang dia cari keberkahan. Nah, dengan demikian, ini di antara bimbingan Nabi. Kita tidak pernah tahu di makanan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu meletakkan keberkahan pada makanan kita tersebut. Maka ketika selesai makan, ya barangkali keberkahan makanan itu ada pada sisa-sisa makanan yang nempel di jari jemari kita, atau mungkin yang nempel sedikit ya di bejana kita atau piring kita. Maka itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk dijilati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu ya kalau di piring itu ya kita jilatinya pakai jari dulu, baru kemudian jari itu kita jilatin. Taib. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya sebelum dia menjilatinya atau membiarkannya dijilat oleh orang lain. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedemikian rincinya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita adab makan. Jadi sisa-sisa makanan itu dijilati. Ya. Boleh juga dijilati sama orang lain. Ya, dijilati sama orang lain. Masya Allah, kalau ada dua sahabat karib, misalkan begitu ya, sahabat karib ya bisa saling ta'awun dalam masalah ini bagus. Atau paling tidak ya dengan orang-orang terdekat kita begitu ya, orang-orang terdekat kita ya, mungkin punya orang tua kita begitu ya, atau suami dan juga istri gitu ya, anak ke orang tua atau orang tua ke anak gitu ya. Nah ini ya akan memberikan kebaikan ya kepada kita semua, akan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan itu ya keberkahan makanan itu akan kita dapatkan. Jadi berkah makanan itu ketika menghasilkan banyak kebaikan. Jadi makanan tersebut tidak hanya membuat jasmani kita sehat, tidak hanya membuat fisik kita kuat,
tapi lebih dalam dari itu. Makanan sehat tersebut, makanan thayyib tersebut yang akhirnya menjadikan jasmani kita sehat, juga selanjutnya menjadikan kita kuat ya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghasilkan amal-amal saleh. Demikian. Thayyib. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada makanan yang terjatuh, sebaiknya makanan itu jangan dibuang, melainkan dibersihkan. Kalau ada makanan atau suapan dari makanan kita kemudian terjatuh, maka sebaiknya tidak dibuang, melainkan dibersihkan yang kotornya, kemudian bagian yang bersihnya yang masih bisa dimanfaatkan kita makan. Baik. Masih dalam riwayat Jabir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza wal yakulha wala yada'ha lisyaitan." Jika sepotong makanan salah seorang di antara kalian itu terjatuh, maka hendaklah dia mengambilnya. Jadi dipungut lagi, diambil lagi. Bersihkan yang kotornya, lalu bagian yang bersihnya silahkan dimakan. Jangan dia biarkan makanan tersebut dimakan oleh syaitan. Jangan biarkan makanan tersebut dimakan oleh syaitan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada banyak faidah begitu ya. Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Islam ya membimbing kita supaya tidak melakukan tabdzir. Supaya tidak melakukan tabdzir. Jadi Islam ini agama yang wasat terkait juga dalam masalah makanan. Ya, tidak bersikap mubadzir. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya juga tidak bersikap berlebih-lebihan. Jadi kalau ada yang jatuh itu ya, sikap Islam adalah pertama diambil, kemudian bagian kotornya dibuang, bagian bersihnya kita makan. Ini sikap pertengahan. Ini sikap pertengahan. Ketika jatuh, ya Islam tidak mengajarkan sudah dibuang semuanya, begitu ya. Kecuali kalau memang semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Ketika masih ada yang bisa dimanfaatkan, Islam tidak mengajari kita, sudah biarin aja semuanya. Ya. Juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam betul-betul menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ketika dipungut tidak dimakan semuanya, padahal ada yang kotor. Jadi sikapnya pertengahan. Apa yang kotor dibuang, ya. Apa yang bersih dimanfaatkan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari sini juga Islam mengajari kita kebersihan. Kalau ada makanan kotor ya jangan dimakan. Ya, dibuang yang kotor itu. Yang bersih boleh kita makan, boleh kita manfaatkan. Demikian. Nah, inilah sikap pertengahan yang diajarkan oleh dinul Islam. Taib. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, membasuh tangan ya untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi setelah jijilati, maka kita bersihkan tangan. Jadi Masya Allah, jadi budaya cuci tangan itu sebetulnya ajaran Islam. Ya. Nabi sudah dari awal mengajari kita yang namanya mencuci tangan. Ya. Ini ajaran Islam, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak dahulu, begitu ya. Jadi budaya cuci tangan itu luar biasa ini, budaya sehat, budaya cuci tangan itu budaya sehat dan diajarkan oleh Nabi, menunjukkan Islam itu adalah agama yang mengajari kita kebersihan, kesehatan. Ya. Minim-minimnya ibu-ibu yang dirahmati Allah 5 kali kita mencuci tangan sehari semalam.
begitu kan? 5 kali. Ajaran mana yang begitu ketat ya mengajari kita untuk cuci tangan? Tidak ada kecuali ajaran Islam. Gitu ya. Kita dalam wudu ya ada namanya membasuh kedua telapak tangan. Dan betul-betul dicuci, bukan sekedar basah. Dicuci. Jari-jari jemarinya di sela-sela jari jemari ini betul-betul dibersihkan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam prosedur mencuci tangan, itu sudah diajarkan dalam Islam. Nabi sudah lebih dulu mengajarinya. Belum lagi ditambah sebelum kita makan, setelah kita makan. Ya, ini diajarkan di dalam Islam. Bahkan bangun tidur kita diajari untuk cuci tangan dulu sebelum melakukan yang lain. Karena kita nggak ngerti, ini tangan kita ini berkeliaran kemana saja di saat kita tidur. Ini keindahan ajaran Islam. Ya, Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi membasuh tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan selesai kita makan. Bahkan sebelum kita makan kita cuci tangan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza bata ahadukum wa fi yadihi ghamarun fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah." Jika salah seorang dari kalian tidur dengan tangan yang kotor oleh sisa-sisa makanan, lalu dia tertimpa sesuatu, maka jangan menyalahkan siapapun selain daripada dirinya sendiri. Jadi benar-benar Islam itu ngajarin kita mencuci tangan sebelum tidur, selesai makan, sebelum makan, bangun tidur, di dalam kita berwudu, mencuci tangan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, membaca hamdalah dan doa setelah makan. Sebelum makan kita baca basmalah, selesai makan kita baca hamdalah. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an yakulahul akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seorang hamba yang selesai makan atau minum dia memuji, dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk makanan ataupun minuman tersebut. Masya Allah. Dan ini bagian daripada tasyakur bin ni'mah. Bertahmid kepada Allah selesai kita makan, selesai kita minum. Karena makanan dan minuman itu nikmat. Makanan dan minuman itu nikmat. Dan sumber nikmat itu hanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah. Maka jangan pernah sekali-kali kita menganggap bahwa makanan dan minuman itu bersumber dari selain Allah. Dari Allah. Semuanya dari Allah. Mau dirunutkan seperti apapun, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, kalau kita ada di hadapan makanan, kalau kita mau runutkan, Masya Allah, ini panjang makanan ini. Prosesnya gitu ya. Kalau kita makan nasi misalkan ya, nasi itu dari mana? Kalau kita runutkan datangnya dari, misalkan kita belinya di toko itu dari pasar dari grosir, nanti terus nyambung sampai akhirnya nyambung ke petani di sawah-sawah, begitu kan? Banyak sekali ya prosesnya, ke penggilingan padi, kemudian penggilingan padi dari petani, kan begitu. Terus ya, kalau kita runut semuanya berpulang kepada Allah. Yang numbuhkan padi itu siapa? Bukan dewa-dewi, begitu ya. Yang numbuhkan padi itu Allahu Azza wa Jalla, ya. Petani itu tidak akan berhasil panennya kalau tidak ada inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang numbuhkan pohon padi? Allah Azza wa Jalla, ya. Maka semuanya kembali kepada Allah. Ketika kita selesai makan, bertahmidnya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Alif lam pada kalimat alhamdu itu lil istighraq. Seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah akan ridha ya kepada orang yang bertahmid ya ketika dia selesai makan atau selesai minum. Dan berikutnya
Di sana juga ada doa selesai makan yang lainnya. Kita boleh membaca tahmid saja, alhamdulillah. Boleh juga membaca yang sedikit panjang. Di sini ada riwayat Imam Al-Bukhari, alhamdulillah alladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kami kecukupan dan memberi kami minum. Pujian yang tidak akan tertolak dan tidak pula diingkari. Alhamdulillah alladzi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kecukupan dengan makanan ini. Wa arwana, dan telah memberikan kami air minum. Ghaira makfiyin, ya pujian yang tidak akan pernah tertolak, wala makfurin, dan tidak pula akan diingkari. Ya, taib. Ibu-ibu, ada yang pernah mempraktekkan doa ini selesai makan? Nah, ini doa yang dengan redaksi lain, ya, selesai makan, bisa dipraktekkan, diamalkan. Alhamdulillah alladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Taib. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahi hadha syarab kullahu al-ma'a wan nabidha wal 'asala wal labana. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi makan dan minum, memudahkannya untuk ditelan dan menyediakan baginya jalan keluar. Allahumma at'amta wa saqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahbaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, Engkau yang memberi makan dan minum, yang menganugerahkan kecukupan dan kesenangan, yang memberi petunjuk dan kehidupan. Segala puji hanya milik-Mu untuk segala hal yang telah Engkau berikan. Jadi bisa juga dengan doa ini. Allahumma at'amta wa saqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di antara adab makan adalah mendoakan orang yang memberi kita makan. Jadi kalau ada orang mentraktir kita makan, memberikan kita satu makanan tertentu, maka sunnahnya, adabnya kita mendoakan orang tersebut. Minim-minimnya jazakallah khair. Itu minim-minimnya, jazakallah khair. Semoga Allah ya membalasmu dengan kebaikan. Taib. Nah, di sana ada doa yang lain ketika kita mendapatkan makanan dari orang lain. Di antaranya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah doa yang berbunyi aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka ya di rumah kalian, di sisi kalian. Orang-orang baik telah mengkonsumsi makanan kalian dan malaikat pun mendoakan kalian. Ini kalau kita dapat makanan atau kita diundang iftar di rumah saudara kita atau di rumah teman kita yang mengundang kita iftar. Jadi selesai makan itu doakan. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, semoga ya beliau didoakan oleh malaikat yang telah memberikan iftar kepada kita, memberikan makan kepada kita. Atau doa yang lain, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka dalam apapun yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dan berikan mereka rahmat-Mu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan lupa berterima kasih kepada siapapun yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, termasuk di antara kebaikan adalah memberi kita makan, baik sebagai hadiah
ataupun kalau kita bagian dari fuqara dan masakin, berarti sebagai sedekah bagi kita. Doakan, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum. Ya Allah, berkahi apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Waghfir lahum, ampunkan dosa-dosanya dan sayangilah mereka. Berikan rahmat kepada mereka. Nah, demikian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka salah satu cara kita itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para fuqara, masakin, ya kaum du'afa yang insya Allah doa mereka mustajab. Banyak-banyak memberikan makan, banyak-banyak memberikan makan atau mengundang makan mereka, mentraktir mereka makan. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum ditutup kami sedikit tambahkan ya. Di antara adab makan dan minum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang penting juga disampaikan. Tidak meniup makanan yang panas. Tidak meniup makanan yang panas. Ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tentang masalah itu. Jangan suka niup makanan yang panas. Nasi kalau panas ya dikipasin saja atau didiamkan dulu sampai betul-betul siap untuk kita santap begitu ya. Jangan dicomot kemudian ditiup-tiup. Atau demikian pula kalau kita makan teh, makan minum teh atau minum minuman yang panas ya, jangan ditiup-tiup. Biarkan saja dulu sampai bisa kita minum. Demikian. Jangan meniup makanan atau minuman yang masih panas. Kemudian tidak bernafas ketika di gelas yang masih ada di mulut. Jadi kalau kita sedang meminum minuman, jangan bernafas di dalamnya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan adab ya di saat minum atau hal-hal yang terkait dengan masalah minuman. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga adab yang mesti kita sampaikan di sini adalah tidak berlebih-lebihan di dalam mengisi perut kita. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan juga minum. Karena Nabi SAW mengingatkan kita semua, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasab ibni adam ukulat. Di satu riwayat luqaimat yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Tidak ada tempat dalam tubuh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Kenapa? Karena banyak orang yang sembarangan mengisi perutnya. Tegaknya tulang sulbi anak Adam itu sesuai dengan makanan yang dimakannya. Jadi cukuplah beberapa suapan, cukuplah beberapa makanan sehingga kita bisa menegakkan tulang punggung kita ini. Dan kita sudah sama-sama tahu ya, kadar untuk kita bisa menegakkan tulang punggung kita. Jadi kan tidak banyak kita itu butuh makanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya Nabi menyebutkan ukulat atau luqaimat. Hanya cukup beberapa suapan. Hanya cukup beberapa makanan saja. Begitu ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Intinya kita bisa kuat menegakkan tulang punggung kita. Bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Cukup. Begitu ya. Fa in kana la mahalata. Kalau kita tidak bisa hanya dengan beberapa suap, maka Nabi memberikan solusinya. Ini solusi sudah paling maksimal ini. Apa kata Nabi? Fathulusun li ta'ami. Sepertiganya untuk makanan. Ini perut kita ini dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kemudian sepertiganya lagi untuk nafas. Nah, masing-masing kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus paham ya tentang model daripada perutnya, begitu ya. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas ini, masing-masing kita harus memahaminya. Dan insya Allah ya tidak akan banyak-banyak begitu ya. Kita memenuhi sepertiga isi perut kita itu
satu piring sesungguhnya sudah cukup begitu. Satu piring itu sudah cukup. Dan kemarin kita sampaikan di bab tentang makanan-makanan yang diharamkan. Kenapa makanan itu diharamkan? Salah satu sababnya, ilahnya adalah karena berlebih-lebihan. Bisa saja yang dimakannya itu halal, bisa saja yang dimakannya itu adalah makanan yang thayyib. Namun ketika dikonsumsi dengan jumlah atau porsi yang berlebih-lebihan, maka makanan itu bisa menjadi haram, apalagi sampai termuntahkan. Yaitu sesungguhnya adalah sinyal bahwa perut kita itu sudah over, ya, perut kita itu sudah full, ya, sehingga tidak bisa lagi menerima makanan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi mohon diperhatikan gitu ya, dan bisa sharing begitu ya, bisa nyari faidah dari orang-orang yang memang ahli di bidang masalah ini begitu ya. Jadi kita itu butuh karbohidrat berapa begitu ya dalam sehari semalam. Kita butuh protein berapa begitu ya. Kita butuh vitamin ya, butuh serat. Ini supaya ngerti takaran. Karena kalau tidak seperti itu, waliyadzubillah, kadang bisa madharat ya. Bisa madharat untuk tubuh kita. Begitu ya. Kita butuh gula sehari semalam itu seperti apa takarannya. Ini penting dipahami ya. Penting dipahami supaya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, harapan kita itu kita bisa sehat afiat, sehat jasmani ya, yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita. Demikian, jangan sampai rakus ya, semua dimasukin. Dan kita butuh perangkat pengetahuan yang lain di masa saat ini ya. Kenapa? Karena makanan di zaman kita itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah terlalu banyak jenisnya begitu ya. Sudah terlalu banyak macamnya. Beda dengan makanan orang-orang dulu begitu ya. Apalagi kalau kita melihat makanannya Rasulullah, simple banget, sederhana banget begitu. Tidak aneh-aneh, tidak macam-macam makanannya. Nah, di Nusantara kita ini budaya makan ini luar biasa begitu ya. Resep makanan, olahan itu sangat banyak sekali. Maka kita butuh perangkat pengetahuan yang bijak ya dalam masalah ini, sehingga kita tidak masuk kategori orang yang berlebih-lebihan. Begitu ya. Jadi kalau ada makanan ya sangat baik, sangat bijak sekali kalau kita mengerti ini kandungannya apa saja. Ya, kalau ada santannya ini kandungannya apa begitu. Sehingga kita bisa menimbang-nimbang, bisa menakar-nakar. Ya. Misalkan satu makanan ini kadar gulanya seperti apa gitu ya. Karena ternyata kadar gula itu bukan hanya ada di gula saja kan begitu ya. Karbohidrat itu ternyata juga ketika berlebih-lebihan akan menjadi gula kan begitu. Tepung-tepungan atau yang sejenis dengan itu. Nah, ini perlu untuk kemudian kita belajar juga gitu ya. Karena memang kita agak sulit gitu ya menghindari makanan-makanan yang sudah beredar di Nusantara ini begitu ya, selera kita. Namun paling tidak ketika kita ngerti kandungan, ngerti kadar begitu ya, kita bisa lebih bijaksana ketika mengkonsumsinya. Sehingga ya kita dikatakan ya orang yang betul-betul mengamalkan apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya terkait masalah ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Nah, kalimat janganlah berlebih-lebihan ini sesungguhnya satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan ya, sehingga kita bisa menakar, kita bisa mengira-ngira apa yang sesungguhnya kita butuhkan untuk tubuh kita ini. Karena tentu selera makanan masing-masing orang berbeda-beda begitu ya. Makanan Indonesia tentu tidak sama ya dengan makanan di Arab sana. Makanan orang Indonesia juga berbeda dengan orang Eropa misalkan, berbeda dengan makanan orang Afrika. Masing-masing beradaptasi dengan selera makannya.
namun tetap kaidah ini dipakai. Ya, silahkan makan, silahkan minum, ya, yang halal dan thayyib. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat dengan kadar batasannya, jangan berlebih-lebihan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Dan terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah makan, apalagi ketika kita makan bersama, ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menurut adat orang itu ketika melihatnya, mendengarnya itu akan merasa jijik. Ya. Contoh misalkan mencelupkan tangan ke dalam bejana, ngambil sayur pakai tangan gitu ya. Ini kan kurang beretika, Ibu ya. Kurang beretika. Apalagi di sebagian kalangan begitu ya. Masya Allah, saya pernah ketemu orang, ya, beliau dari satu suku tertentu. Itu kalau makan bersama itu orang-orang gak ada yang berani mulai kecuali yang paling sepuh dulu untuk mulai. Nah ini Masya Allah begitu ya. Dan tidak ada yang berani untuk menghentikan makan. Maksudnya beranjak dari tempat makan kecuali yang sepuh dulu atau yang dihormati dulu untuk dia duluan begitu ya. Nah ini Masya Allah. Jadi apa yang sekiranya baik tidak berlebih-lebihan gitu ya, maka ini bisa dipraktekkan. Dan apapun yang membuat orang itu merasa jijik, ya jangan dilakukan. Ngambil sayur, ngambil kuah pakai tangan misalnya. Atau mendekatkan kepala kepada makanan begitu ya. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kotor di saat makan. Ya, lagi makan misalkan membicarakan tentang toilet, membicarakan tentang WC, membicarakan tentang orang yang kena diare. Ini kan tidak baik begitu ya. Kemudian makan dan minum dengan bersuara, kata orang ceplak begitu ya. Makannya itu bunyi, ceplak gitu. Membuka mulut ketika mengunyah. Membuka mulut ketika mengunyah. Ini tentu orang akan merasa tidak nyaman ya ketika melihat kita makan seperti itu. Nah, apapun itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika itu membuat orang itu merasa jijik, maka ini dihindari. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Semoga berfaedah. Kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah penting terkait dengan masalah minuman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.